Oke, kita lanjutkan pembahasan latihan soal di LKS halaman 60 sampai 62, yaitu nomor 21 sampai 30 untuk persiapan sumatif akhir semester. Kita mulai dari nomor 21. Besar sudut ACD dari gambar berikut adalah, nah ini ada segitiga, ada 3 garis. Nah, ini membentuk sudut. Nah, ini ada rumus sudut luar yang di sini. Sudut luar itu sama dengan jumlah 2 sudut dalamnya. Sudut luar yang di sini itu sama dengan jumlah 2 sudut yang ada di dalam. Sehingga kita tuliskan 3x itu sama dengan 2x plus 5 ditambah 40. 3x sama dengan 2x plus 5 ditambah 40. Nah, ini kita selesaikan. Pertama adalah 2x-nya pindah ruas menjadi 3x dikurangi 2x sama dengan 5 ditambah 40 adalah 45. 2x-nya pindah, 5 tambah 40 kita tambahkan. Nah, 3x dikurangi 2x, 3 dikurangi 2 adalah 1, yaitu 1x sama dengan 45. 1 itu bisa kita hilangkan sehingga x-nya sama dengan 45. Sehingga jawabannya adalah yang A. Kita lanjutkan untuk soal nomor 22. Nah, di sini ada tentang 2 garis yang sejajar, kemudian dipotong oleh 1 garis. Yang pertama adalah kita mencari nilai X, Y, Z. Mana dulu yang bisa kita cari? Kita bisa mencari nilai Z-nya dulu. Caranya adalah seperti ini. Kita besarkan dulu yang gambarnya. Nah, kita ingat tentang sudut lurus. Sudut lurus itu adalah totalnya 180. Kita gambarkan di sini. Nah, sudut lurus yang mana? Ini. Kalau ini 120, maka yang ini sebelahnya 120 adalah 60. Karena lurus totalnya harus 180. Ini saya pakai ke warna yang lain. Oke, berarti yang ini 60 derajat. Kemudian 150. Nah, berarti berapa yang ini? Berarti sudut lurusnya 180 ya. Berarti tadi yang pertama ini ya. 60 dari mana? Dari 180 dikurangi 120, yaitu 60. Berikutnya yang ini. Ini dari apa? 180 dikurangi 150, yaitu adalah 30. Berikutnya kita akan mencari sudut Z dengan cara jumlah ketiga sudutnya. Dalam jumlah ketiga sudut, tadi rumus yang pertama ya, sudut lurus total 180. Yang kedua rumusnya adalah jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180. Sehingga ini kalau kita tuliskan, ini ada 60, ada 30, ada Z. Nah, sehingga 60 tambah 30 tambah Z itu harus 180. Nah, 60 tambah 30 adalah 90. Sehingga untuk mencari Z, kita pakai 180 dikurangi 90, yaitu adalah 90 derajat. Nah, sekarang kita menemukan Z. Selanjutnya adalah kita mencari X. Nah, pakai yang ketiga, yaitu adalah, kalau kita lihat ini 3x dan 120 itu namanya adalah sudut dalam sepihak. Nah, jumlah sudut dalam sepihak itu adalah 180. Nah, kita selesaikan. Berarti 3x ditambah
120. Ini disuruh dalam sepihak 3Y tambah 120 adalah 180. Kita nyari X-nya berarti 180. 120-nya pindah ruas menjadi min 120. 180 dikurangi 120 adalah 60, sehingga X-nya adalah 60 bagi 3, nilainya adalah 20. Oke, sekarang kita sudah menemukan Z, kita sudah menemukan X, tinggal mencari Y. Ini Z-nya, ini X-nya, berikutnya adalah mencari Y. Untuk mencari Y, kita bisa pakai yang ini, masih dalam sepihak, tapi yang 2Y dengan 150. 2Y ditambah 150 juga sama 180, sehingga 2Y sama dengan 180 dikurangi 150, yaitu adalah 30, sehingga Y-nya adalah 30 bagi 2, yaitu adalah 15. Nah, kita sudah menemukan Y. Sekarang kita mencari jumlah X, Y, dan Z. Karena yang ditanyakan adalah X tambah Y tambah Z. X tambah Y tambah Z berarti adalah X-nya 20. Ini jadi ya. Nah, Y-nya adalah 90. Oh, Y-nya adalah 15. Y-nya adalah 15. Dan Z-nya adalah 90. Nah, 20 tambah 15 adalah 35. 35 tambah 90 adalah 125 derajat. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, itu soal yang nomor 2. Kita menggunakan materi sudut lurus total 180. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Terus jumlah sudut dalam sepihak adalah 180. Sepihak itu, mungkin bagi yang masih bingung, sepihak itu seperti ini. Dalam sepihak berarti misalkan ini dengan ini. Nah, itu totalnya pasti 180. Oke, itu untuk soal nomor 22. Kita lanjut ke soal nomor 23. Nah, pasangan sudut yang di luar sepihak. Luar tahu ya, luar itu yang mana aja? Kalau berdasarkan ini, luar itu yang 8, 7, 1, 2. Nah, luar sudah ini antara 8, 7, 1, 2, tapi yang sepihak. Sepihak berada di sisi yang sama. Berarti luar sepihak itu contohnya apa? 8 dengan 1. Dengan 1, atau bisa juga 7 dengan 2. 8 dengan 1 tidak ada, 7 dengan 2 ada. Jawabannya berarti adalah yang C, atau 2 dengan 7. Oke, itu untuk soal nomor 23. Kita lanjut untuk soal nomor 24. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan nilai Y. Nah, nilai Y. Bagaimana untuk mencari nilai Y? Nah, kita lihat ini ada 102 yang sudut ini. Berarti kita pakai materi yang pertama adalah sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang, ini kemarin sudah pernah saya bahas, itu besarnya sama. Jadi kalau ini 102, otomatis yang ini juga 102. Karena apa? Bertolak belakang. Nah, materi yang kedua adalah sudut dalam sepihak. Bagaimana tadi sudut dalam sepihak? Yaitu adalah jumlahnya 180. Nah, ini mana yang dalam sepihak? Ini 3Y dengan 102. Ini adalah sudut dalam sepihak. Ada di dalam dan berada di sisi yang sama. Ini kalau saya lanjutkan kan seperti ini. Nah, ini jadi sudut dalam sepihak. Nah, sehingga 3Y ditambah 102 nilainya adalah 180
3Y sama dengan 180. Plus 102 pindah jadi min 102. Yaitu adalah 78. Nah, 180 kurang 102 adalah 78. Sehingga Y-nya adalah 78 dibagi 3. Berapa 78 bagi 3? 78 bagi 3. 7 bagi 3 adalah 2. 2 kali 3 adalah 6. Ini kita kurangi. 7 kurangi 6 adalah 1. 8 turun. 18 bagi 3 adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 26. Nilai Y-nya. Jadi berapa? Berarti mana jawabannya? Yaitu adalah yang C. Untuk soal nomor 24. Kita lanjutkan soal nomor 25. Nah, besar sudut ABD. Sudut ABD itu yang mana? ABD. ABD. Berarti yang ini. Nah, kita harus mencari sudut ABD atau 7X. Nah, yang pertama adalah kita mencari X dulu. Nah, sudut ABD dengan sudut DBC itu adalah sudut apa namanya? Sudut lurus. Nah, berarti rumusnya tadi apa? Jumlah sudut lurus adalah 180. Nah, sudut lurus yang ini 7X dengan 5X. Jadi 7X ditambah 5X adalah 180. 7 tambah 5 adalah 12. Berarti 12X sama dengan 180. Berarti X-nya adalah 180 bagi 12. Berapa hasilnya? 180 bagi 12. 18 bagi 12 adalah 1. 1 kali 12 adalah 12. 8 kurangi 2 adalah 6. Turun. 60 dibagi 12 adalah 5. Sehingga X-nya adalah nilainya 15. Nah, berikutnya kita disuruh mencari sudut ABD. Nah, sudut ABD itu yang mana? Sudut ABD. ABD berarti yang 7X. Kita hapus dulu. Nah, 7X berarti kita masukkan 7 kali X-nya adalah 15. Yuk kita hitung. 7 kali 15. Berarti 15 dikali 7. 5 kali 7 adalah 35. 1 kali 7 adalah 7. 7 tambah 3 adalah 10. Jadi hasilnya adalah 105 derajat. Itu adalah besar sudut ABD. Jawabannya adalah yang B. Lanjut soal nomor 26. Besar sudut X pada segitiga siku-siku dengan sudut lainnya adalah 45 derajat. Sudut lainnya adalah 45. Berarti kita harus mencari sudut pada segitiga siku-siku yang sudut lainnya adalah 45. Berarti kita gambarkan. Nih. Sudut siku-siku berarti ini adalah 90. Nih ya, 90 derajat. Kalau ini siku-siku berarti ini besarnya adalah 90. Kemudian sudut empat lainnya adalah 45. Sudut yang lainnya adalah X. Nah, kita mencari X-nya. Caranya adalah sama tadi, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Nah, sehingga X ditambah 90. Kenapa 90? Karena sudutnya siku. Kemudian ditambah 45. Sama dengan 180. 90 ditambah 45 yaitu adalah 135. 180. Sehingga X-nya adalah 180 plus pindah jadi min. Berapa 180 dikurangi 135? Kurangi 135. 0 kurangi 5 Anda bisa, ini 7.
Ini jadi 10. 10 kurangi 5 adalah 5. 7 kurangi 3 adalah 4. Ini habis. Sehingga X-nya adalah 45 derajat. Jawabannya adalah yang B. Oke, itu untuk soal nomor 26. Berikutnya soal nomor 27. Jika sudut A dan sudut B adalah sudut berpelurus, nah ini masih harus diingat-ingat. Sudut berpelurus adalah totalnya 180. Sehingga karena A dan B itu sudut berpelurus, berarti sudut A ditambah dengan sudut B itu sama dengan 180. Yang ditanyakan, maka besar sudut A jika sudut B-nya adalah 130. Jadi yang ditanyakan adalah sudut A-nya. Sudut B-nya sudah diketahui, 130. Sehingga sudut A-nya adalah 180 plus pindah jadi min 130. 0 kurangi 0, 0. 8 kurangi 3 adalah 5. 1 kurangi 1 habis. Sehingga sudut A-nya adalah 50 derajat. Sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, itu untuk soal nomor 27. Berikutnya soal nomor 28. Sudut P dan sudut Q adalah sudut berpenyiku. Kalau berpelurus tadi totalnya 180. Kalau sudut berpenyiku itu totalnya adalah berpenyiku atau siku-siku. Totalnya adalah 90. Sehingga ini kita tuliskan sudut P ditambah sudut Q itu adalah 90 karena berpenyiku. Sudut P-nya ternyata sudah ada 65. Berarti nanti kita ganti 65. Sehingga sudut Q-nya adalah 90. Ini plus pindah jadi min 65. Berapa? Kita kurangi 90 kurangi 65. 0 kurangi 5 udah bisa, ini minta 1 tinggal 8. Jadinya 10. 10 kurangi 5 adalah 5. 8 kurangi 6 adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 25 derajat. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke. Itu untuk soal nomor 28. Sekali lagi, kalau misalkan kalian mau menulis atau ada yang dibingungkan, silakan dicatat, kemudian di skip dulu baru dicatat. Nanti kalau sudah sekiranya cukup, sudah paham, itu bisa dilanjutkan lagi. Oke, itu untuk soal nomor 28. Kita lanjut soal nomor 29. Nah, sudut A dan sudut B adalah sudut yang sehadap. Nah, di sini sudut sehadap itu artinya adalah kalau dia menghadap arah yang sama, berarti besar sudutnya itu sama. Itu kalau sudut sehadap, besar sudutnya sama. Sehingga karena A dan B sudut sehadap, berarti sudut A itu sama dengan sudut B. Nah, sudut A-nya 80, otomatis sudut B-nya juga 80. Tanpa kalian harus menghitung. Oke, sehadap itu besar sudutnya sama. Kalau A 80 berarti B-nya juga 80. Itu untuk jawaban nomor 29. Kita lanjutkan untuk soal nomor 30. Diketahui segitiga PHR besar P-nya 45, Q-nya 75, tanyakan sudut R. Nah, ini kita pakai rumus apa? Kalau ada segitiga, yaitu adalah jumlah sudut. Kita bawa aja nih biar kelihatan. Rumusnya adalah jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Sehingga karena segitiga PHR berarti sudut P tambah sudut Q tambah sudut R adalah 180. P-nya sudah ada 45. Q-nya sudah ada 75. Sekarang kita mencari sudut R-nya. 5 tambah 5, 10. Masih nyimpen 1. 1 tambah 4 adalah 5. 5 tambah 7 adalah 12.
Sehingga sudut R-nya adalah 180 plus pindah jadi min 120. 0 kurangi 0 adalah 0, 8 kurangi 2 adalah 6, 1 kurangi 1 habis. Sehingga sudut R-nya adalah 60 derajat. Oke, itu untuk soal nomor 30. Oke, itu tadi soal nomor 21 sampai 30. Untuk soal berikutnya bisa dilihat nanti untuk video yang selanjutnya. Terima kasih. Selamat belajar buat PSAT hari Rabu nanti.